misalkan. Sama sih kalau misalkan menggambar atau bikin ilustrasi atau mendesain, tapi karena permintaan orang lain atau klien itu ya saya pasti capek. Bukan masalah menggambarnya, tapi capek ngikutin permintaan orang. Nah kayak gitu-gitu, tapi beda karakter. Kalau saya orangnya mungkin lebih pengen yang lebih bebas, jadi mungkin itu saya bisa bertahan lama karena saya mengerjakan apa yang saya suka. Itu intinya seperti itu. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaro di channel Color Seppi, channel yang isinya tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin informasi-informasi yang mungkin bisa dibutuhkan teman-teman. Dan terima kasih udah subscribe dan udah menyimak video-video saya. Semoga ada yang bisa dipetik manfaat atau inspirasinya. Nah kali ini ya kembali lagi sih ada pertanyaan-pertanyaan tentang microstock lagi gitu ya, soal konsistensi ya. Konsistensi ini memang selalu jadi challenge ya bagi teman-teman ya, terutama yang baru mulai ya, yang belum menghasilkan gitu. Jadi memang ya ini langsung saya jawab aja sih. Pola saya mengerjakan sesuatu itu nggak berpatokan dengan hasil, atau awalnya tuh misalkan gini, ada cerita gitu, kayak mungkin video sebelumnya itu kan cerita tentang penghasilan microstock selama hampir 15 tahun gitu kan. Ketika kita melihat informasi itu, otomatis otak kita udah 1,5 M ya misalnya kayak itu, atau lebih gitu, itu wah bisa segitu ya misalnya kayak gitu ya. Nah selalu arahnya ke situ, padahal yang pengen saya tekankan itu tentang bagaimana saya bisa bertahan selama 15 tahun itu mengerjakan ilustrasi background yang ya memang saya sukai. Nah makanya intinya ketika kita menyukai pekerjaan itu dan mengerjakan secara tulus ya, dengan secara jujur, karena ya memang kita menyukai, gimana nggak tulus gitu, akhirnya itu secara otomatis sudah kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi kayak mungkin bentuknya kayak ibadah kali ya. Menggambar itu ya buat saya itu ya seperti ibadah, nggak ada istilah aduh saya capek menggambar. Nah tapi dengan catatan menggambar yang saya sukai itu. Misalkan sama sih kalau misalkan menggambar atau bikin ilustrasi atau mendesain, tapi karena permintaan orang lain atau klien itu ya saya pasti capek. Bukan masalah menggambarnya, tapi capek ngikutin permintaan orang. Nah kayak gitu-gitu, tapi beda karakter. Kalau saya orangnya mungkin lebih pengen yang lebih bebas, jadi mungkin itu saya bisa bertahan lama karena saya mengerjakan apa yang saya suka. Itu intinya seperti itu. Nah ini di dunia microstock ya, itu ada dua tipe sih. Ini juga udah pernah saya bahas dulu ya video-video lama itu. Jadi memang banyak teman-teman itu yang masuk ke dunia microstock memang sebagai bisnis gitu. Jadi memang punya teamwork yang punya strategik yang bagus gitu, memang well plan lah gitu. Jadi dalam setahun itu sudah ditentukan temanya, lalu punya tim, kamu bikin ini, artinya sangat jelas strateginya. Jadi dan bisa mengukur gitu, kayak namanya punya karyawan, punya tim ya, jadi harus mengukur manajemen, nanti penghasilan berapa nanti dibagi buat karyawan kayak gitu-gitulah. Jadi intinya udah sangat manajerialnya itu sudah bagus gitu. Jadi harus mengikuti tema, harus mengikuti apa yang sedang tren, terus memikirkan SEO-nya seperti apa. Jadi benar-benar bisnis gitu. Itu juga sah-sah aja, itu bagus, itu sangat bagus gitu. Jadi menggunakan strategi bisnis yang bagus gitu. Tapi di saat mungkin sekarang mungkin royaltinya turun dan trennya kurang, ya saya rasa sih banyak yang beralih ke bisnis lain gitu. Artinya meskipun masih sama di bidang gambar-gambar, tapi mungkin bisa beralih ke entah pindah platform atau atau dialihkan ke marketplace yang lain gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi artinya ya karena emang harus menghidupi ini ya karyawan ya. Jadi ya memang strategi tetap harus berjalan, tapi di tempat yang lain lah. Nah beda dengan saya yang single fighter yang memang nggak pakai strategi, dan istilahnya ya kayak ya
awalnya iseng-iseng sebagai hobi yang jadi pekerjaan, tapi pekerjaan yang nggak mengikat dan nggak bikin capek gitu ya, itu akhirnya ya bisa berjalan konsisten selama bertahun-tahun gitu, dan hasilnya mungkin memang beda dengan yang dipikirkan matang-matang, yang punya tim strategi udah jelas per bulannya itu ketahuan gitu, karena emang dipakai strategi itu gitu. Tapi kalau saya ketahuan sih bulanannya, tapi mungkin lebih kecil karena saya kan nggak mengikuti tema gitu ya. Tapi yang paling penting nih prinsip saya itu, ketika kita itu menggunakan konsep berdoa dan berusaha yang seperti video sebelumnya yang berserah diri itu, pasti suatu saat itu ada titik ini kan hukum alam ya, ada titik di mana kita tuh kan di perputaran begini ya, kita konstan aja gitu, perputaran gini, naik turun nanti ada satu titik itu yang des gitu loh, jadi kayak semacam dapat bonus lah gitu. Jadi kayak kan sering kan misalkan kita lagi down banget gitu, terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, udah mentok, nggak ada solusi, kita harus mentok, total surrender lah, berserah diri gitu ya. Tiba-tiba dikasih jawaban jebret gitu. Nah waktu itu memang saya tuh sebenarnya juga nggak yang benar-benar dibilang butuh banget juga enggak, tapi ada keinginan memang yang dari dulu itu, kalau saya di umur 40 itu saya pengen udah nggak punya utang lagi, intinya kayak gitu. Saya pengen tapi itu bukan satu masalah sebenarnya, tapi keinginan dari dulu gitu, pengen kerja sendiri gitu mulai di umur 40. Kenapa? Karena saya juga pengen nggak cuma kerja, tapi ya seperti ini, bikin konten, terus sambil belajar, sambil sharing, ada saya pengen giving back ke society gitu loh. Jadi apa yang pengalaman saya itu saya tularkan, meskipun mungkin nggak penting-penting amat ya, tapi paling nggak ada satu ya ilmu dan bisa dibagi lah gitu ya. Ada keinginan itu gitu di umur 40 itu, dan ternyata ya ini berkat doa orang tua juga. Pas banget saya di umur itu saya dikasih bonus dari Microstock $40.000. Nah ini sebenarnya kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi ini juga akibat dari konsistensi yang nggak mikir. Saya nggak punya strategi, nggak mikir, tapi saya lost, berserah diri. Dan itu doa, keinginan itu dijawab. Saya nggak ngoyo nyarinya, mengalir menikmati. Nah di satu titik pasti kita sampai di satu tujuan, dan tujuan itu saat itu yang tujuannya ya bekerja sendiri gitu. Jadi sebenarnya kan Microstock dari 2010 sampai 2021 itu saya masih sambil kerja. Nah sekarang udah full time, jadi ya seniman Microstock, pokoknya palu gak ada lah gitu. Jadi waktu itu dijawabnya ya oke, ini gua lunasin utang lu semua. Nah itu makanya saya dapat $40.000 tuh buat ngebom KPR gitu. Jadi langsung lunas, saya berhenti bekerja, dan sampai sekarang ya begini ngelukis, ngetok, pokoknya gitu deh, sambil bikin video begini gitu. Jadi intinya ya balik lagi, bagaimana cara konsistensi loh, ini masih cerita panjang lagi ya. Konsistensi itu ya lakukan apa yang kita suka. Jadi love what you do what you love gitu. Lah gambar kan kita suka, ya gambar seperti apa gitu. Cari potensi-potensi yang ada di market tapi nggak begitu menyusahkan kita gitu. Jadi tapi kalau teman-teman sukanya gambar detail, gambar yang apalah gitu, ya nggak apa-apa, itu bagus, gambar itu aja, tapi tinggal disesuaikan dengan tema kan, itu kan bisa. Misalkan tapi ini udah agak telat ya, mungkin Agustus sebenarnya bikinnya mungkin 2 bulan lalu gitu. Misalkan tema 17 Agustus itu teman-teman sukanya cuma bikin background, ya bisa dipakai merah putih, kan gampang bikin background merah putih misalkan gitu. Atau teman-teman suka bikin ilustrasi detail ya, tinggal dibikin ilustrasi detail, yang memang suka gambar detail, bikin aja ilustrasi yang mungkin elemen yang detail-detail, atau ilustrasi misalkan merayakan 17 Agustus. Sebenarnya gampang kok, style polanya itu apa yang kita suka itu biasanya berkaitan dengan gaya gambar ya, style itu diaplikasikan ke tema, hanya kayak gitu. Misalkan kayak ya tema 17 Agustus atau mungkin tema New Year, ya sama, apa yang kita suka kita aplikasikan ke tema itu. Artinya
kita punya karakter kita jadi nonjol gitu di market itu. Oh, dia itu terkenal dengan gaya seperti ini gitu. Jadi, dan itu kita kan bakal suka terus tuh melakukan itu karena kita suka. Nah, kalau saya kan sukanya warna-warni, bentuk tuh gak jelas, bentuk fluid gitu yang yang random. Nah, itu makanya saya bisa bertahan. Paling saya nyesuaiin temanya, misalkan ini background, oh ini lagi waktunya summer, ya udah saya kasih summer sale berapa persen, atau apa namanya, summer background, atau apa ya bisa dipakai buat apa namanya, tema-tema bisnis, mungkin dibikin warnanya 1 tone 2 tone kan sama aja. Jadi memang pokoknya intinya konsisten itu bisa konsisten itu karena kita suka ngejalaninya. Udah gitu aja, titik sih sebenarnya. Dan jangan berharap terlalu banyak. Pokoknya just do it, mengalir lillahi ta'ala ya. Terus total surrender itu ya kalau pas lagi di masa-masa gitulah. Jadi intinya sih itu aja sih intinya untuk konsisten. Ya, kurang lebih demikian video dari saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.